Anda nggak mau datang satu. Ya, itu kalimat perumpamaan bagaimana Anda menafsirkan. Kan kitab ini kan buku hikmah. Nggak semua yang secara teks kita baca itu artinya. Sama kayak Al-Quran Anda lah pasti. Nah, kita jangan terjebak di teks. Pertanyaan kitab itu dia omongannya kita pertanyakan lagi. Maksudnya apa ini? Kalau cuma sekedar baca teks ya kapan kita mau nyampe? Ya makanya tunjukkan kok bisa kalian mentuhankan Yesus itu dari mana, dapat data itu dari mana? Apa imani saja? Karena Anda nggak membaca pengajarannya. Ya makanya tunjukkan ke saya apa, gimana ajarannya? Ya, sehingga saya harus mentuhankan dia. Dia ya percuma saya bahas. Ngapain juga Anda mengemani dia sebagai Kok di mana percuma coba? itu namanya debat kusir. Kita berdebat dengan orang Ya yang berarti Anda ini cuma imani saja berarti. Kalau saya pakai data gitu aja. tidak mengimani. Jelas kita satu pengajarannya. Dalam Alkitab kan jelas, seorang perempuan Kanaan yang pendarahan, karena imanmu kamu diselamatkan. Seorang Samaria, karena imanmu kamu diselamatkan. Iman apa maksudnya? Iman apa? Perwiraan Kapernaum, karena imanmu kamu Ini karena diselamatkan. iman apa maksudnya? Iman yang bagaimana? Saya juga iman. Karena Saya percaya juga iman gitu. Yesus. Ya iya, saya juga iman. Cuma iman saya sesuai ajaran Yesus. Dia nabi, utusan. Kalau saya harus imani dia sebagai Tuhan, tidak pernah dia ngomong Tuhan yang benar Allah Bapa kata dia. Ya sudah, tak ikutin. Nah terus, Kristen ini gimana kok bisa mentuhankan? Iman dari mana? Dapat dari mana itu? Pengajarannya ada pengajarannya dan Anda nggak Yang nggak- mana? kan buktinya Anda nggak Yang baca mana ajarannya? pengajarannya. Loh, ya makanya tunjukkan ke saya coba di mana? Ya baca aja pengajarannya itu banyak. Kan Gimana? saya bilang aja berapa kali Yesus ngomong barang siapa tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa, dia tidak mengenal aku. Kamu tidak Iya, saya juga kenal Yesus, kenal Bapa. berapa kali Iya. kalimat itu disampaikan dan bersandar. Sedangkan saya kenal Bapa ya kenal Yesus. Bapa sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan. Kenal kan sudah kan? Nah kalau kalian dua-duanya dituhankan, dapat dari mana kalian ini iman kayak gitu itu? Kata Tuhan yang dimaksud ini apa sih? Ya, definisi Tuhan itu apa? Wujud tertinggi, pencipta, disembah. Itulah Tuhan. Kalau kalian kan terlalu saya menuhankan yang dikatakan Tuhan, kami mengikuti perintahnya. Berarti kalau ada orang guru merintahkan muridnya, Tuhan juga. Atau orang tua ke anak, Tuhan juga. Atau pemerintah ke rakyat, Tuhan juga. Gitu nantinya. Ya, saya mentuhankan Tuhan, Terus, mentuhankan uang. kenapa? Saya Apa rasanya kok dituhankan itu apa rasanya? Apa yang kamu ikuti? Saya mentuhankan uang. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan mentuhankan Yesus, tidak punya data. Saya mentuhankan uang. Bagaimana persepsi Anda? Ya silakan, kan sudah aku bilang, kalian mentuhankan apapun, kalau imani saja silakan. Tapi kalau kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan pakai Bible, berhadapan dengan tahta. Enggak, saya bilang, saya tanya ke Ustadz dulu. Saya mentuhankan uang. Maksudnya gimana tuh? Kenapa? Ya silakan, berarti menurut kamu. Oke, maksudnya, oke, saya tahu. Maksudnya, kamu itu hidup seakan-akan uanglah segalanya. Makanya mentuhankan di situ seakan-akan uanglah segalanya. Kalau kami mau uang apa enggak, tetap Tuhan itu Allah. Tanpa uang pun kami hidup, yang menghidupkan Allah. Itu. Kalau orang mentuhankan kayak kamu maksudnya apa? Seakan-akan uang itu segalanya, Tuhan itu gak ada, seakan-akan gitu. Ya sama bang, Allah kalian aja bersolawat sama Muhammad. Berarti Allah kalian mempertuhankan Lo Tuhan Muhammad. kita tak solawatin kok. Isa alaihi salam baginya keselamatan. Kenapa? Enggak. Allah Islam aja berselawat sama Muhammad. Berarti Ya, Tuhannya Allah juga Oke, saya Muhammad. gini, oke. Saya ini jangankan Al-Quran, ya kitab suci saya, Bible kamu saya pelajarin itu. Jadi maknanya selawatnya Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa selawatnya Allah maknanya? As-sana wa rahmat. Jadi Allah berselawat maksudnya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Bukan bermakna seperti saya selawat di situ. Selawat ini lafaz yang mustarab. Apa
Apa lafaz mustarok itu? Satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Contohnya sholawat. Sholawatnya Allah bermakna rahmat, memberi rahmat. Gitu loh. Bukan berarti Allah berdoa, Allah bersolawat, berarti Allah berdoa. Bukan gitu. Allah bersolawat, maksudnya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Gitu maknanya. Ya janganlah Ya udah silakan. Moderator lagi. Ya sebentar ya. Janganlah, kita kan sama diskusi. Janganlah kita mute. Ya makanya kan? saya ngomong, kamu diem. Iya, maksudnya kita pun diam, tapi ketika kita menjawab janganlah di mute. Ya udah silakan. Ya. Mau nanya apa lagi? Ya. Karena ya muslim memang kadang tak punya etika. Oh, karena kalau ditanya dia di mute. Ya udah silakan, kamu jadi gini, ngomong apa? Saya mau bertanya, apakah juga kalian mempertuhankan Muhammad kalian? Tidak. Tidak ada kami mentuhankan Nabi Muhammad. Kalian taat tunduk tidak sama Nabi kalian? Taat. Iya taat. Nah, itu namanya tidak mempertuhankan. Loh, kalau saya taat kepada ibu saya, berarti saya mentuhankan ibu saya gitu. Kalau saya pribadi ya, ini ya. Pangeran, berarti ketika Yesus taat mengikuti iblis, berarti Tuhan Yesus iblis. Jangan seperti itu. Host ini ada aja host ini. Bang Baal dari tadi Bang Baal diem. Habis ini nanti pamit kerja. Mendingan ngomong aja sekarang, udah silakan. Iya, enggak sedikit aja Ustadz. Jadi pengertian taat ini kita harus bedakan. Taat kepada pemimpin, kepada kepala sekolah, taat kepada supervisor saya, manajer saya, gitu kan. Itu beda taat kepada orang tua. Ini bukan arti penyembahan. Nah, kalau hanya taat saja dikonotasikan kepada penyembahan, ini kalian bahaya. Yesus taat kepada iblis. Iya kan? Dibawa dia tuh, taat dia. Dibawa ke bukit. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Di sana apakah Tuhannya, sabar dulu gantian lah. Inilah kalian kalau diajak diskusi nyerocos. Saya kan dari tadi diam. Jadi pengertian taat itu tidak beda-beda, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, taat kepada Yesus, taat kepada Elohim, kepada siapapun, beda kepada guru. Beda. Nah, sabar dulu. Ketika Yesus taat tunduk kepada iblis, dia diseret-seret dari bukit ke bukit, diseret lagi ke bait Allah. Dia diam loh. Diseret loh itu. Nah, kemudian apakah itu ketaatan Yesus ini bahwa iblis ini adalah Tuhan? Kan tidak. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa iblis itu disembah oleh Yesus, ya monggo saja kan, silahkan aja. Kemudian ketika Yesus ini diperintahkan oleh iblis untuk dimasukkan roh jahat kepada 2000 minta nih, dimasukkan roh jahat kepada 2000 babi, Yesus tunduklah. Dia bilang, aku kabulkan. Ini apa nih buktinya? Berarti Tuhan kalian itu bukan Tritunggal, catur tunggal. Ada Putra, Bapa, Roh Kudus, dan Syaiton. Nah ini seharusnya kalian tingkatkan lagi itu apa? Jangan Tritunggal terus. Cobalah naik levelnya jadi catur tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Syaiton. Gampang kok sebenarnya kalian ini kalau mau belajar. Ya, silakan Ustadz, lanjut Ustadz. Saya mute lagi. Ya, Islam nggak usah kejang-kejang, jangan sampai dari Sabang sampai dia yang kejang, dia yang kejang. Silakan. Hukum Taurat kami itulah Tuhan itu memenuhi. Jadi gini, kayak Muhammad gitu kan, dia ada orang Islam mengatakan bahwasanya dia menikah hanya untuk menyelamatkan janda-janda. Boleh tergolong seperti itu, betul? Apanya? Betul. Ya enggak. Dia menikah karena Nabi. Kan Salomo istrinya 1000. Justru kalian pau, kalian ikut taat tunduk alasannya. Apa Bapak? Kenapa kamu nanyakan Nabi menikah apa? Ya namanya Nabi manusia. Seperti Yesus apa itu ya sebenarnya ya tidak kuat juga. Ya, cuma terburu-buru mau dibun-bun, tidak sempat menikah itu. Itu masalahnya kenapa kalau Nabi menikah? Wong Nabi sebelum Muhammad ada yang 1000 istrinya.
Iya, gini loh. Kalian taat, tunduk, patuh terhadap ajarannya. Padahal dia hanya kerjanya menikah setara 30 pria, betul? Ya. Apa? Gini loh ya. Kalau kamu pakai hati seperti itu ya, pakai hati seperti itu. Di hati juga ada penjelasannya. Salomo dalam satu malam ya menikah berhubungan dengan istrinya. Tidak masalah kan? Kan ada juga. Salomo dalam 100 istri yang digilir langsung. Nggak tahu masalah. Ya, taruhlah 3.000 istri. Taruhlah 30. Sekarang gini aja kita ya. Kita harus berdiskusi tentang Yesus ini atau Nabi Muhammad. Siapa mereka berdua? Nah, coba kamu jelaskan Yesusnya dulu. Siapa dia? Oke, Tuhan kami itu bangkit. Sementara Nabi yang Tuhan yang kalian sembah-sembah itu ya di liang kubur. Gini bang, orang menentukan Nabi atau tidak bukan masalah bangkit atau tidaknya, pengakuannya. Silakan. Menurut Justru karena bangkit lah, mungkin kalau Tuhan kami tidak bangkit. Sekarang gini bang, oke saya tanya, Yesus itu bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Ya bangkit sendiri. Oke, sekarang kita pakai data ya. Saya bang menguasai Bible kamu. Sekarang coba satu kita. Enggak satu-satu kita bahas. Di mana boleh. Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Coba. Boleh Anda katakan dulu sama moderatormu bahwasanya jangan. Iya, Anda tidak di-mute. Gini, Anda tidak di-mute asalkan cocok. Tolong katakan sama moderatormu jangan di-mute. Ya, udah. Mulai sekarang tidak di-mute. Tapi jangan di-mute. Ya udah, kita dialog yang sehat. Oke, sekarang di mana datanya dia bangkit sendiri? Silakan. Begini. Kita tidak ada ketemu ujungnya ini dan kalian tidak mau mengakui ketika kalian. Mana datanya Yesus bangkit sendiri? Kok susah banget sih? Kalau lu nggak kasih datanya, ya gua mute lah. Lu nggak kasih datanya, lu akan dibiarkan berbicara ketika lu bisa menunjukkan datanya di mana Yesus yang tadi kalian bilang. Memang begini mute. Jadi seperti yang tadi ya, Matius 28 ayat 18. Yesus memerintahkan perintah seperti yang tadi ya, kalian bilang terakhir kepada murid-muridnya sebelum. Fokus pertanyaan Ustadz di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Apa sih muslim terus? Ya lu fokus pertanyaan Ustadz Tata, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Justru kalian selalu membalikkan fakta. Kalian mempertuhankan Muhammad yang di liang kubur. Ini nggak bicara menuhankan, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Itu pertanyaan Ustadz Tata, silakan. Apa pertanyaan kalian? Janganlah mute. Di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Itu pertanyaan Ustadz Tata, silakan. Di mana Yesus bangkit sendiri? Pertanyaan aja dia tidak ingat, apalagi Bible. Kalian mute. Kenapa muslim ini ya? Jawab. Biar saya ini kan. Ya silakan. Yesus bangkit dari kubur di Yerusalem, tepatnya di Golgota. Pertanyaan lupa di pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya pulang Bang ya. Di mana? Setelah bangkitnya Yesus menampak sebentar. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di beberapa tempat. Ini nggak membicarakan Yesus menampakkan diri atau tidak. Pertanyaan Ustadz Tata, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Coba saya tanya, di mana nabi kalian? Di mana nabi yang kalian pertuhankan itu? Belum bicara ke nabi loh. Fokus pertanyaan Ustadz Tata dulu, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Muslim boleh tidak mute. Tadi kan macet. Muslim ini menuhankan Muhammad yang kerjanya mengawin dan kemana? Enggak bisa. Kalian dan agar bisa menggauli santri-santri ya, di mana santri-santri itu seharusnya penerus
Lari kemana? Pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya kamu lupa, gimana jawabannya? Tambahkan. Beginilah Muslim memang kalau dibilang nanti botol. Ngambek dia. Tak nabinya kayak gitu dipuja-puja. Ngamuk. Tapi izin host kelihatannya nggak bisa dijawab host. Izin boleh ya? Izin boleh host. Saya baca ini ya. Jadi mereka nggak bisa jawab. Saya pakai data izin sedikit ya, Bang. Ini sebentar gantian lah. Kalian ini diberi waktu, kesempatan, tidak memanfaatkan. Islam ini Komal ini emang edukasi. Nah, ketika Anda ini diberi waktu dan ruang di sini ya, teman-teman. Saya baca sebentar ya. Di Hakim-Hakim 14:17 ya. Tetapi istrinya yang itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Nah, siapa istri di sini? Ini adalah bercerita tentang nubuatan nanti apa di sini tentang Yesus yang kawin kepada murid-muridnya. Maaf izin ya, saya tidak menafsirkan, hanya membaca aja ya. Kita ini referensinya dari Markus ya. Dia berbicara Markus. Jadi di sini Alkitab Sabda ya. Jadi Yesus ini mengawini murid-muridnya. Di sini dijelaskan ya. Ini saya tarik ke bawah ya. Izin ya, maaf ya. Jadi kalau kalian ini selama ini dibodohi sama Bapak Gereja, sebenarnya Yesus ini kawin, tapi kawinnya sama murid-muridnya. Saya tidak tahu peran Yesus sebagai perempuan atau laki-laki. Di sini saya baca Kristus dan muridnya baru saja menikah. Valid data tadi saya baca loh. Jadi Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing atau apalagi menghujat, hanya membaca aja. Jadi Kristus dan murid-muridnya baru saja menikah. Nah, sang mempelai laki-laki itu sedang bersama-sama mereka dan pernikahan masih sedang dirayakan, terutama bagi Matius. Jadi istrinya Yesus ini murid-muridnya, terutama yang istri yang disayangi oleh Yesus ini adalah Matius. Ini saya baca doang loh. Nah, data ini. Nah, ini katanya merujuk ke sini katanya. Oh, saya buka ini ya, Hakim-Hakim. Ternyata di sini betul. Tetapi istrinya itu menangis. Ya, murid-muridnya menangis, ya nggak tahu Yesus yang jadi perempuan atau Yesus yang jadi laki-laki. Menangis kemungkinan ya murid-muridnya itu yang jadi perempuan gitu kan. Jadi lewat safety tank inilah. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari. Apa? Mereka mengadakan perjamuan. Ini saat perjamuan dia ada pernikahan ini. Jadi Yesus ini menikah. Jadi kalau Yesus itu bangkit, saya bilang datangkan Yesus ke saya, ke sini. Suruh debat dengan saya, baru kita debat. Oh, Yesus debat si Baal Anggur Asam atau si anak baik ngajak debat nih. Katanya kau bangkit. Nggak mungkin datang. Artinya apa? Yesus itu tidak bangkit. Ya, tidak bangkit. Karena apa? Kalian suruh datangkan, suruh pendeta berdoa kepada Yesus Roh Kudus. Ya Roh Kudus berdoa nih si Baal anak baik nantang, katanya kau bilang bangkit, suruh datang ke sini. Monyet aja tidak akan datang loh. Apalagi Yesus. Ya, satu, Yesus itu ternyata tidak bangkit gitu ya. Karena apa? Di sana Yesus tidak mungkin datang ke TikTok ini. Kemudian tentang kawin, Yesus ini doyan kawin sama laki-laki. Ini kita hanya baca ya loh ya. Maaf, saya izin, saya ulang lagi. Saya hanya bacanya. Di Kristus, ini saya ngambil dari sini izin ya. Saya tidak ini ya, saya ngambil dari sini. Nah, di sini ada penjelasan dari Matthew Henry ya. Matthew Henry ini adalah seorang orang pakar Bible ya. Nah, murid-muridnya baru saja menikah, koma. Gampang kok, dia bilang. Wah, murid-muridnya, ya Allah, dia bilang. Sang mempelai laki-laki itu sedang bersama mereka dan pernikahan sedang dirayakan. Dalam kurung terutama bagi Matius. Bila panjang sini ya bicara perkawinan Yesus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memasukkan barangnya Yesus ini ke dalam ke murid-muridnya? Kan laki-laki itu. Silakan. Jangan menghujat ya, kita hanya membaca aja ya. Islam tidak boleh menghujat. Saya dilarang oleh Ustaz Tata, oleh host, dilarang saya ini. Saya di-kick pasti dari. Silakan. Bagaimana pertanyaan saya, bagaimana Yesus mengawini? Yesus kan doyan kawin ini. Kenapa doyan kawin sama laki-laki? Silakan.
justru itu ya, kalian harus tahu bahwasanya Tuhan itu tidak pernah keinginannya untuk kawin mengawini seperti Nabi kalian. Jadi ada Ini menikah loh, ini menikah loh. ya, Ini menikah besok loh. gini, saya akan gini ya, besok saya akan naik lagi ke ini. Besok ya wes. Ya. Silakan Ustaz, lanjut Ya. Ustaz Tata. Besok Dia sudah bilang besok, katanya besok sudah mentok dia. ya, besok saya akan naik mungkin karena pelanggaran akunku yang satu lagi ya. Iya, jangankan kamu, Yesus pun pelanggaran itu. Jangankan kamu, Yesus pun pelanggaran. Dia menikahi laki-laki loh. Yesus pun pelanggaran ini. Maksudnya dia Oke, lanjut Ustaz Tata, Bang Peri, maaf ya saya, Bang Wiro, selanjut. Besok saya on cam dari akun yang bisa on cam ya. Oke. Jadi begini, Muslim. Kenapa kalian segitu emosinya ketika orang agama lain ngomongin Muhammad? Kenapa coba? Bolehkah Anda terangkan itu? Contohnya, Muhammad itu raja SEEX. Kalian tidak terima, coba. Tolong terangkan bagi kami. Saya juga orang Kristen, tidak mengatakan bahwasanya orang Kristen itu baik-baik semua. Banyak juga orang Kristen yang tolong jangan di-mute lah. Ustaz Tata itu ke-mute Ustaz Tata. Jadi gini, Anda mau menyampaikan tentang Nabi Muhammad siapa, bebas silahkan, asalkan pakai data. Atau saya membahas Yesus, membahas Nabi Muhammad, ayo, tapi pakai data. Gimana? No, kalian cuma framing-framing doang. Jangankan ke Nabi Muhammad, ke Yesus loh kalian tuh framing doang. Tidak ada data. Kalian ini bukan pengikut Yesus, menurut Yesus loh ya. Ya, tapi kalian ini ingin merusak ajaran Yesus. Saya buktikan pakai data. Ayo dialog kita. Itu. Wong kalian tidak berani dialog itu kalau pakai data itu. Makanya Edis TV itu kalian bilang menghujat, justru dia sesuai fakta sih. Ustaz kalian aja tidak ada yang mengatakan perkataan Edis. Makanya kalian semua udah sekarang gini, ayo kamu dialog dengan saya, kita pakai data. Yang kamu kuasai apa? Yang kamu kuasai apa? Yang kamu kuasai temanya apa? Ayo kita dialog. Ini jadi turun apa enggak dia? Kalian juga mempertuhankan Nabi kalian. Masa si orang yang kawin mengawi? Di mana kami mentuhankan Nabi Muhammad? Coba ceritakan. Apa alasannya kalian menganggap kami mentuhankan Nabi Muhammad itu apa alasannya? Coba tunjukkan ke saya. Ya, suruh dulu moderatormu jangan mute karena kebiasaan Muslim ketika ditanya. Ya silakan, enggak akan di mute, coba. Ini di mute juga baru ditanya. Ya enggak, udah silakan. Ya memang Islam itu ya. Jadi saya sebenarnya tidak mau tahu tentang agama Muslim dan berpikir kalian sering membahas. Saya mempelajari dari Edis juga. Oh ternyata saya buka. Oh ternyata yang dimana sehari-hari juga ustaz-ustaz kalian agar bisa menjauhi. Jangan curhat, terserah kamu mau dapat berita dari siapa. Coba ceritakan ke saya, kenapa kamu mengatakan umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu di mana? Coba, apa alasannya? Coba, terangkan ke saya. Karena kalian tunduk taat dan patuh terhadap ajarannya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, saya patuh kepada Nabi Muhammad karena dia mengajarkan firman Tuhan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu, berarti saya harus taat. Ya, karena yang disampaikan bukan dari dirinya. Seperti Yesus, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka.
berarti harus ditaatin. Bukan berarti mentuhankan. Sama saya contohkan ke manusia ya. Misalnya Bang Juma ngutus saya, Tata, saya nanti milad Apidah hadir. Kamu yang hadir ya, nanti sampaikan berita saya. Apa yang saya sampaikan melalui kamu. Oke.